bisa komunikasi dengan baik dan segala macam. Itu kakak adaptasinya sulit nggak sih ke hal-hal yang seperti itu? Karena sebelum jadi paskibraka memang background aku sebagai seorang model. Oke. Seorang model, aku ikut agensi di mana di agensi itu aku belajar banyak hal ya. Salah satunya adalah public speaking, bagaimana cara kita membawa diri juga. Pada saat aku ikut paskibraka itu aku juga mendapatkan modal tambahan lah ya istilahnya untuk bisa menjadi seseorang yang tangguh ya kan. Menjadi orang yang bertanggung jawab, itu yang aku bawa gitu sampai dengan aku bisa achieve di beauty pageant terakhir di tahun 2019. Gimana sih Kak? Apa sih? Bisa dijelasin nggak? Iya basicnya aja lah. Kakak sekarang kerja apa? Terus juga apa yang kakak kerjakan? Oke, jadi sebelum di training company itu sebenarnya aku kerja juga di industri keuangan. Aku di perbankan, salah satu bank terbesar di Indonesia, bank swasta. Dan karena aku pernah kerja di bank, jadi aku suka aja gitu karena backgroundnya sama, jadi aku juga cari industri keuangan. Walaupun beda lini ya. Kalau yang sekarang itu kita bergerak di komoditas. Kalau di usia aku sekarang ya, kalau aku bisa throwback, aku harus bisa nabung pada saat aku SD atau SMP gitu kan. Iya, karena ternyata pengelolaan keuangan itu sangat penting loh, ya kan. Dan ini kita memperkenalkan bagaimana cara dia bisa mengelola uang dari dini, sedari dini. Nah, kembali lagi di Berbaris. Ini udah episode ke-21 bareng Kak Rada. Ini nih, kemarin Bang Robin agak sekarang nggak ini Kak Rada ini. Langsung aja Kak. Kita di Berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Monggo perkenalan, kamera 1, kamera 2. Oke, halo, nama aku Rada Firsa Febiola, biasa dipanggil Rada. Aku purna paskibraka Indonesia tahun 2012. Oke, Kak Rada 2012. Ya. Nah, ini Kak, 2012 baru kakak ini sebenarnya di Berbaris. Lainnya nggak mau. Kenapa? Atau yang mungkin yang deket-deket 2012 itu mungkin yang kenal Bang Dimas. Bang Dimas. Bang Dimas, Bang Ezra. Terus Bang Faisal, kayak gitu-gitu. Nah, dulu kakak deketnya di paskibraka itu sama siapa sih Kak? Banyak, ketiga-tiganya aku juga dekat, dan kebetulan Bang Faisal itu satu asal sekolah dengan aku di SMK Negeri 2 Malang. Oh, SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 Malang. Jadi dari SMK aku pada saat itu yang keterima PPI, paskibraka ya, itu ada 4 orang. Jadi aku, Bang Faisal, terus ada Kak Dian sama Bang Akbar pada saat itu. Bang Akbar. 4 orang. 4 orang, banyak banget kan? 4 orang. 4 orang? 4 orang. Di tahunku itu aku cuma 3 sih Kak. Dari sekolah kamu? Aku SMA Islam Malang. Itu 3. Tito, Tita, saya Yusril. Gitu. Kakak 4 orang nih. 2012. 2012. Kenapa kok bisa sampai daftar paskibraka ini? Apa memang cita-cita dari kecil atau gak sengaja atau gimana? Aku mau nyambung dulu yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang Bang Dimas itu juga adalah teman aku di pasukan 8 tahun 2012. Satu pasangan? Iya, satu pasangan. Jadi di pasukan 8 itu kita bertiga. Jadi aku, Bang Dimas sama Bang Mikdad pada saat itu. Oh, Bang Mikdad, oh iya. Bang Mikdad, kayak gitu. Kalau untuk throwback lagi, kenapa aku ikut paskibraka tahun 2012? Kakak aku tuh sebenarnya paskibraka juga, Kota Malang tahun 2010. Oke, kakak kandung. Kakak kandung. Dan hampir mirip juga wajahnya sama aku. Jadi dulunya tuh aku nggak ngerti kalau paskibraka Kota Malang itu berasal dari paskibra sekolah SMA. Jadi aku taunya dulu kakakku ikut paskibraka karena ikut seleksi di luar gitu. Jadi pada saat di SMA itu aku ikut paskibraka biasa di sekolah. Paskibra biasa di sekolah? Iya, di sekolah. Karena aku dari SMP suka banget PBB sama Pramuka. Kedua SMP mana sih Kak? SMP 17. SMP 17? Oh, berarti di SMP sudah paski nih? Sudah. SMA paski lagi? Paski lagi. Di bawah kepemimpinan Bang Fatur. Bang Fatur itu juga PPI.
PPI juga. PPI juga, tapi aku lupa tahun berapa. Jadi dapat informasinya itu dari Bank Fatur kalau ternyata memang ada jenjang-jenjang paskibraka kota, provinsi dan nasional. Jadi dapat informasi begitu, terus dipersiapkan dari beberapa orang dari perwakilan sekolah untuk mengikuti paskibraka kota. Jadi kakak kelas 1 nih. S1 SMA masuk nih. Udah paski. Sudah. Langsung seleksi. Keterima. Langsung keterima kelas 1. Nah, itu dulu nih 2012. Seleksinya itu gambarannya seperti apa sih, Kak? Aduh, aku lupa deh, tapi kayaknya ada wawancara sama fisik ya. Jadi kayak kita tuh muter di suatu area gitu, terus ada wawancara dengan beberapa senior, sama pemberkasan, sama ada tes mata dan lain-lain dan fisik. Gini, kalau aku dulu itu yang pertama administrasi. Ya. Administrasi, pengecekan dari cek surat dari sekolah dan segala macam. Terus kedua itu kesehatan. Tinggi badan gitu. Terus yang ketiga itu fisik itu ada push up, sit up, back up, terus saturan gitu-gitu. Terus yang keempat wawancara. Bener. Wawancara itu setiap ruangan beda nih, ada senior-senior kita keliling, minat bakat juga, kita menunjukkan bakat kita apa, kayak gitu-gitu. Berarti setiap tahun untuk langkah-langkah tesnya masih sama? Masih sama, cuman karena akhir-akhir tahun ini ada beberapa perubahan jadi beda sih, Kak, kayak gitu. Kalau sekarang ada sedikit perubahan yang pastinya mereka lebih tajam lah untuk seleksinya, kayak gitu. Makanya buat adik-adik tahun 2024 atau 2025 ini itu beda soalnya sama kita dulu. Gitu ya. Gitu. Tidak melewati tahap-tahap itu atau? Ada tahap-tahap itu, cuman mungkin konsepnya berbeda sih. Gitu. Dan enaknya dulu terbantu pada saat tes itu di sekolahku di SMK 2. Jadi aku nggak perlu jauh-jauh. Aku SMK 2 itu 2017 nggak pernah sih, Kak, aku di situ. Pelatihan atau seleksi nggak pernah sih. Paling dekat mungkin di sebelahnya sekolah kakak SMA 8. Pelatihan pernah di situ. SMK 2 kelas 1 udah paskibraka. Dulu kalau di paskibraka penugasannya di mana, Kak? Kakak, pasukan tengah? Pasukan 8. Pasukan 8, pasukan tengah, pengibaran atau penurunan? Nah, ini ada cerita unik nih. Nah, ini cerita apa? Ini unik-unik nih, aku suka nih unik-unik. Nah, pada saat itu kan kita nggak tahu ya awalnya kita masuk pasukan berapa. Jadi memang secara general kita dilatih secara fisik, lari dan sebagainya. Lalu di situ ketika di pertengahan tahun, kita itu ada di plotting di pasukan gitu. Dan ternyata aku masuk di pasukan 8. Jadi selama aku pelatihan beberapa bulan, aku tuh sering dilatihnya untuk pengibaran. Untuk pengibaran, dan pada saat aku gladi bersih, aku tuh dapatnya penurunan. Aneh kan? Aneh. H-1 tanggal 16 Agustus pada saat kita mau perjalanan ke barak, ternyata kita mendapat informasi kalau kita mendapatkan pengibaran. Jadi aku dapat pengibaran, tapi gladi bersih aku penurunan. Terus malamnya aku tidur di barak sampai kram kakiku karena aku kaget dan shock. Latihan terakhir aku penurunan nih. Jadi aku takut salah teknis aja pada saat hari H, tapi alhamdulillah lancar. Mungkin ada beberapa teknis pengibaran penurunan yang berbeda mungkin, Kak, ya? Ya, mungkin karena aku tidak menguasai teknik penurunan ya. Tapi pengibaran clean ya, Kak, ya? Clean, alhamdulillah. Nah, pengibaran nih, udah pengibaran, gimana, Kak, rasanya jadi paskibraka? Cuman sehari kan? Iya. Sehari terus dikukuhkan jadi PPI. Itu gimana? Perbedaannya apa sih, Kak, paskibraka PPI? Dan soalnya banyak yang tanya apa bedanya paskibraka sama PPI gitu loh. Nah, yang mungkin yang belum tahu itu paskibraka itu kita cuma sehari hitungannya, satu malam lah. Ketika kita dilantik, terus setelah pengibaran malamnya kita dikukuhkan jadi PPI. Nah, Kakak ini ada nggak perbedaan waktu jadi paskibraka atau capaska lah? Capaska, paskibraka sama PPI. Kalau pada saat capaska sampai dengan pengibaran ya, aku tuh seneng banget karena kita hampir tiap hari tuh olahraga. Enggak, pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Jadi kita terbiasa untuk berolahraga seperti itu. Terus mental kita juga terbentuk sebenarnya, dan banyak hal yang bisa kita ambil gitu ya dari semenjak kita menjadi capaska. Terus yang kedua, jadi capaska itu adalah sebuah kebanggaan karena aku bisa membawa diri aku dan teman-teman aku itu di hadapan wali kota. Pada saat itu dengan Bapak Penny ya.
Ini sebuah kebanggaan kita bisa membawakan nama sekolah untuk di tingkat kota. Lalu ya itu kita juga bisa menunjukkan itu bisa di hadapan orang tua kita, karena orang tua kita tuh diundang loh. Iya, Diundang. Jadi suatu kebanggaan tersendiri kita bisa mempresentasikan diri kita di hadapan keluarga sama pejabat kayak gitu-gitu. Dan sedihnya itu ketika aku dapat penghibaran karena aku nggak bisa ketemu sama keluarga aku, di mana diundangnya tuh pada saat penurunan. Itu sih. Terus untuk yang pengukuhan PPI itu kita kan akhirnya harus berganti tanggung jawab ya. Kita menjadi senior di mana kita juga menyalurkan ilmu ya, dan apa kemampuan yang kita punya untuk adik-adik kita selanjutnya. Seperti itu sih. Oke, jadi memang tupoksinya mungkin berbeda. Ketika jadi capaska itu ya kita junior segala macamnya. Terus ketika kita jadi paskibraka ya kita harus fokus menunaikan tugas. Terus waktu jadi PPI yaitu kita ada masanya, kita ada kata-kata masa bakti lah. Nah dulu kakak masa bakti itu aktif di PPI atau setelah penghibaran langsung berfokus ke hal yang lain kak? Kalau 2013 tuh rasanya aku masih fokus ya sama masa bakti aku. Masih ikut melatih adik-adik ya? Iya, karena kan tuh posisinya aku masih kelas 2 SMA, jadi masih punya waktu yang banyak juga untuk meluangkan waktu buat adik-adik gitu. Setelah itu kalau nggak salah aku kan fokus ke kelas 3 ya, jadi aku akhirnya fokus kepada kelulusan. Udah lulus nih kak, SMK 2 nih. Kakak dulu jurusan apa sih kak SMK 2? SMK 2 aku pariwisata. Pariwisata? Pariwisata. Pariwisata, lulus nih. Setelah lulus kakak kuliah atau ada hal-hal yang kakak jalani lagi setelah SMK, setelah paskibraka lah? Berarti aku lulus tahun 2014. Aku langsung lanjut kuliah pada saat itu, dapat beasiswa dari SMA. Diploma 3 pariwisata juga. Pariwisata? Iya. Di universitas mana kak? Namanya Akademi Pariwisata dan Perhotelan Ganesha. Jadi dia join program VIDC Malang pada saat itu. Setelah itu? Setelah itu aku melanjutkan kuliah lagi S1 di Universitas Merdeka jurusan manajemen. Jadi berarti jasa 2 nih kak? Iya dong, jadi aku dapat 2 gelar sebenarnya. Setelah itu manajemen nih. Setelah itu kegiatan kakak masih ada berbau-bau paskibrakanya atau enggak? Nah sebenarnya bekal dari paskibraka tahun 2012 itu aku gunakan untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang lain. Karena kan aku dapat dari paskibraka tuh tentang kedisiplinan, manage waktu kayak gitu kan. Terus kemandirian juga. Kita pernah desa bahagia. Aku pernah bikin nasi terus gagal, nasinya masih mentah kayak gitu kan. Ini sekarang ini desa bahagia udah nggak ada kak. Gitu. Udah nggak ada. Mereka ini nggak tahu desa bahagia itu seperti apa. Tapi setiap senior mungkin yang kita ngobrol itu pasti momen yang berkesan itu di desa bahagia. Iya, karena memang momen-momen capaska dan terutama desa bahagia itu sangat membekas. Betul. Membekas sekali. Mungkin nanti pada saat aku kakek nenek juga masih membekas ya. Itu soalnya seumur hidup lah kak desa bahagia itu. Iya benar-benar. Dimana kita ditempa bener-bener selama 5 hari ya. 5 hari 4 malam malah. 5 hari 4 malam. Jadi bener-bener kita dibentuk secara kemandirian, tanggung jawab di capaska, sehingga dari paskibraka itu aku trigger juga untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang lain. Setelah paskibraka aku sempat ikut 2015 aku sempat ikut Duta Mall. Jadi walaupun memang lainnya beda, jalurnya berbeda, tapi aku ingin tetap membawa bekal-bekal yang sudah aku dapat dari paskibraka itu untuk bekal aku di lain jalur kayak gitu. Itu non formal ya maksudnya. Jadi aku pernah ikut Duta Mall. Terus tahun 2016 aku juga mulai coba-coba kayak duta wisata, kayak gitu kan. Itu juga sama, pembekalannya juga tentang komunikasi, tentang bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan untuk mempresentasikan diri kita kepada industri-industri yang kita tuju kayak gitu loh. Kalau duta wisata kan memang untuk pariwisata. Jadi aku pernah ikut Kakang Mbak Yu tahun 2016 dan mendapat gelar Mbak Yu Entrepreneur pada saat itu. Lalu 2017 aku ikut juga beauty pageant gitu, salah satu beauty pageant di Indonesia, dan pada saat itu aku gagal dan berhenti di tingkat regional. Terus itu masih kondisi kuliah ya pada saat aku diploma 3, jadi memang aku sering menyelipkan kegiatan-kegiatan non formal gitu. Jadi aku suka menyeimbangkan antara formal dan non formal. Dan pada saat aku S1 aku mencoba kembali beauty pageant di tingkat nasional dan alhamdulillah lolos. Jadi beauty pageant mungkin
yang kakak ikuti itu adalah hal-hal yang apa ya, yang berseberangan sama ya mungkin seiris sama paskibraka. Cuman kan itu hal yang berbeda itu kak. Ya. Nah itu kan pasti kalau kasat mata nih kita harus pede, kita harus bisa membawa diri, kita harus bisa komunikasi dengan baik dan segala macam. Itu kakak adaptasinya sulit nggak sih ke hal-hal yang seperti itu? Karena sebelum jadi paskibraka memang background aku sebagai seorang model. Seorang model, aku ikut agensi di mana di agensi itu aku belajar banyak hal ya. Salah satunya adalah public speaking, bagaimana cara kita membawa diri juga. Pada saat aku ikut paskibraka itu aku juga mendapatkan modal tambahan lah ya istilahnya untuk bisa menjadi seseorang yang tangguh ya kan. Menjadi orang yang bertanggung jawab, itu yang aku bawa gitu sampai dengan aku bisa achieve di beauty pageant terakhir di tahun 2019. Itu sampai tingkat nasional. Nasional, alhamdulillah. Nah, itu beauty pageant ini gimana sih kak konsepnya beauty pageant itu sampai kakak bisa ke tahap nasional? Adakah syarat-syarat khusus atau seperti apa? Jadi aku jelasin dulu, kalau untuk beauty pageant itu kan macam-macam ya di Indonesia. Kalau yang aku ikuti itu memang dia mencari sosok icon atau duta yang memang selaras dengan tujuan atau visi misi dari yayasan tersebut. Kalau di yayasan aku itu memegang 3 prinsip, ada beauty, brand, behavior, kayak gitu. Jadi memang selain dari kecantikan yang dicari secara fisik, itu juga memang behavior dari kelakuan dan kecerdasan ya, kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang yang bisa mempresentasikan dari yayasan tersebut. Begitu. Dan ada juga satu, kita kayak ada buat social charity gitu, di mana kegiatan itu juga bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita nggak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus berdampak kepada orang-orang sekitar kita. Nah beauty pageant banyak banget nih kak yang kakak lalui, mulai dari kakak Mbak Yu, duta, mall dan segala macamnya. Satu poin yang kakak tangkep selama kakak mau menjalani menjalani hal seperti itu apa sih kak yang mungkin sampai sekarang kakak karena aku ikut kakak Mbak Yu, karena aku ikut beauty pageant aku dapat hal ini gitu. Itu apa sih kak, boleh share nggak? Karena mungkin aku pribadi orang yang suka tantangan dan aku punya list setiap tahun aku harus achieve sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi aku punya goals. Kalau misal tahun ini aku memang sudah goalsin di regional, nah tahun depan aku harus bisa achieve yang lebih tinggi lagi gitu. Karena memang keberanian itu yang aku dapat bekalnya dari paskibraka. Jadi nilai juang-juangnya itu juga bagus ya kan. Itu yang aku bawa sampai dengan aku achieve di beberapa kegiatan-kegiatan. Tantangan terberatnya apa sih kak? Tantangan terberat? Iya. Apakah mungkin manajemen waktunya? Kita harus, misal kita kan, contoh lah kak, aku lihat kakak Mbak Yu ini harus tersenyum nih, harus tersenyum terus, berdiri terus, segala macam, harus ramah. Kan kita nggak tahu masalahnya dia seperti apa atau apa, manajemen emosinya. Nah, tantangan terberat kakak ini apa? Mengatasi keraguan. Mengatasi keraguan? Iya, karena kita merasa diri kita kadang tidak mampu untuk melakukan hal ini, untuk achieve hal ini. Padahal kalau misalkan kita coba, ternyata kita bisa loh. Nah, itu yang aku pelajari selama ini. Kalau kita kayak terlalu memikirkan keraguan kita tanpa kita mencoba atau tindakan, ya hal itu tidak akan terwujud. Sama dengan semua kemauan yang ada, kemauan kita ya dalam sehari-hari gitu. Kita pengen A gitu, tapi kita diem aja gitu, tidak untuk berusaha mendapatkan hal itu yang nggak akan dapat. Jadi memang aku ada list setiap tahun itu pengen achieve A, achieve B, achieve C, kayak gitu-gitu. Jadi setiap tahun masih ada? Sampai sekarang nih? Sampai sekarang, dan aku terapin juga di tempat kerja aku sekarang. Nah, itu berarti tahun 2017-18. Nah, sekarang tahun 2025. Kakak sibuk apa nih? Aku sekarang sibuk di trading company. Aku sebagai karyawan bagian corporate communication. Udah berapa lama kak kerja di situ? Jalan 6 tahun rasanya. 6 tahun? Udah lama sekali. Lumayan. Berarti 2020? 2020, betul. 2019-20 lah ya. Iya. Nah, ini gimana sih kak? Apa sih? Bisa dijelasin nggak? Iya, basicnya aja lah. Kakak sekarang kerja apa? Terus juga apa yang kakak kerjakan? Jadi sebelum di trading company itu sebenarnya aku kerja juga di industri keuangan. Aku di perbankan, salah satu bank terbesar di Indonesia, bank swasta.
Dan karena aku pernah kerja di bank, jadi aku suka aja gitu karena backgroundnya sama. Jadi aku juga cari industri keuangan. Walaupun beda lini ya. Kalau yang sekarang itu kita bergerak di komoditas. Oke, jadi sebutannya tadi trading company. Trading company. Trading company. Oke, nah kakak di situ udah 6 tahun nih. 6 tahun. Kakak di situ menjalankan job desk apa sih kak? Aku corporate communication. Oke, nah corporate communication ini karena bedanya keuangan nih, tapi kok sampai ada corporate communication ini ngapain gitu loh? Kalau di bank kan bisa dibilang dia adalah pasar uang ya, pasar uang. Itu dibawahi oleh OJK. Jadi OJK itu membawahi pasar keuangan dan pasar modal. Tapi kalau di aku kan namanya komoditas. Jadi kalau komoditas itu di bawah pengawasan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini khusus komoditi. Terus kalau untuk bagian aku corporate communication itu yang aku kerjain tentang event. Jadi kegiatan internal untuk eksternal, lalu berhubungan juga untuk social ya kan. Sama ke persi media brand awareness-nya company aku. Oke, jadi bisa dibilang itu adalah wadah atau sebuah perantara kak? Kalau kantor aku ini sebagai perantara antara nasabah sama market. Oke, jadi sebuah perantara ada market dan nasabah. Dan kita memfasilitasi juga untuk nasabah-nasabah yang memang kan banyak ya nasabah yang masih awam mengenai komoditas. Jadi kita juga menyediakan broker atau wakil pialang berjangka yang bersertifikat dan memiliki izin yang legal dari Bapepti untuk mengedukasi nasabah dengan cara prosedur mekanisme penjualan dan pembeliannya seperti apa, ya main di pasarnya seperti apa. Oh jadi bisa konsultasi gitu kak ya? Ya dong, jadi sebelum masuk menjadi nasabah memang harus diedukasi terlebih dahulu sesuai dengan prosedur agar mengetahui resiko dan profit yang akan didapat. Oke, misal nih aku mau konsultasi, bisa nih, dari kantornya di Malang? Kantornya di Jalan Legend S. Parman di Blimbing. Oh di Blimbing, iya. Di Blimbing sini. Oh berarti kakak daily di Malang ini? Iya Malang. Jadi kantor di Malang. Kita se-Indonesia ada 12 cabang, salah satunya di Malang ini. Oh se-Indonesia ada 12 cabang, salah satunya di Malang. Iya. Oke, nah berarti kalau misal aku mau mau belajar nih, berarti ke kantor aja bisa? Bisa langsung? Dong, bisa langsung. Karena kita sangat welcome dengan tamu-tamu walk-in gitu kan, dan banyak juga yang datang ke kantor kita. Dan ada yang standby soalnya wakil pialang berjangka. Jadi kalau misalkan di bank mungkin tentang kredit RO, BO seperti itu yang menjelaskan. Kalau di kita namanya WPB, wakil pialang berjangka, yang siap melayani dan memberikan edukasi sosialisasi mengenai trading, ya kan, mengenai mekanisme dan apapun mengenai produk kita. Oke, ini mungkin hal dasar sih kak. Hal dasar apa sih yang harus diketahui nasabah kalau mau belajar atau mau ikut community ini? Mungkin hal basicnya lah. Harus memahami dulu resikonya ya, karena setiap instrumen keuangan itu memiliki resikonya masing-masing. Kalau memang pengen instrumen yang aman dengan maksudnya finansial yang ingin stabil dulu, cari instrumen yang tepat juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang pengen dengan feedback yang besar, dengan resikonya juga sepadan ya, seperti itu bisa juga. Oh, jadi memang harus riset lah ya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dateng, aku mau belajar gini-gini, tapi nggak tahu apa yang mau dipelajari kayak gitu kan. Berarti harus tahu ini mau belajar apa dan segala macamnya, resikonya seperti apa, dan itu bisa konsultasi langsung. Bisa konsultasi langsung, dan kita juga ada program loh sebenarnya untuk mahasiswa. Mahasiswa? Iya, jadi ada namanya program FTLC, Future Trading Learning Center, di mana kita juga memfasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin tahu dan belajar mengenai industri komoditas kita. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa kampus di Kota Malang, salah satunya di STI Malang Kucacuara dengan jurusan manajemen dan accounting. Jadi kita setiap bulan juga ada untuk program mengajar, ya kan, memberikan edukasi mengenai produk-produk kita dan mekanisme untuk perdagangan berjangka komoditi seperti itu. Oke, jadi memang kakak job desk-nya di beberapa event itu tadi. Terus juga karena memang basicnya tadi kuliah manajemen. Manajemen, betul. Oke.
Bisa masuk ke beberapa lini gitu. Dan apa Kak? Oh iya, sorry, aku ingin menambahkan kalau untuk mahasiswa itu kan kenapa kita tujuannya ke mahasiswa gitu ya? Karena kita membuka peluang sebesar-besarnya. Kadang nasabah kita tuh nggak hanya dari yang berusia loh, dari yang muda pun juga udah melek investasi. Jadi kita benar-benar sangat mewadahi itu, membuka wadah bagi mereka siapapun yang mau belajar mengenai investasi, terutama di trading. Oke, berarti memang sekarang zamannya udah mahasiswa itu udah harus tahu kayak gitu Kak ya, masalah investasi jangka panjang dan segala macamnya. Ya. Nah, mungkin bisa Kakak share ke atau mahasiswa tadi lah, kita bahas programnya Kakak untuk mahasiswa. Hal poin utama sih kenapa mereka tuh harus melek soal investasi? Kalau di usia aku sekarang ya, kalau aku bisa throwback, aku harus bisa nabung pada saat aku SD atau SMP gitu kan. Iya, karena ternyata pengelolaan keuangan itu sangat penting loh, ya kan. Dan ini kita memperkenalkan bagaimana cara dia bisa mengelola uang dari sedari dini. Dan ini mereka juga bisa tularkan ilmu-ilmu ini nggak hanya untuk mereka sendiri, tapi juga untuk keluarga-keluarga mereka yang memang tertarik gitu dengan trading. Jadi harapannya pada saat kita menyalurkan informasi ini ke mahasiswa juga bisa dikenal untuk orang-orang sekitarnya juga. Intinya kita harus paham menabung dan semacamnya itu apa sih buat kita ke depannya kayak itu Kak ya? Iya. Ini tuh soalnya banyak sekarang yang nggak tahu uangnya kemana, terus baru paham kita harus menabung itu setelah di usia berapa. Nah nanti aku bakal tanya-tanya seperti apa sih detailnya nanti di belakang kamera Kak ya. Nanti boleh banget. Mau join langsung juga nggak apa-apa. Nanti aku belajar dulu aku harus belajar dulu resikonya seperti apa dan seperti apa. Nah, kalau Kakak lihat di Malang untuk soal kesadaran investasi di kerjaan Kakak ini di Kota Malang ini, apakah sudah kebanyakan besar udah sadar atau malah kurang kesadaran untuk berinvestasi Kak? Kalau di industri aku sendiri sebenarnya masih banyak orang awam ya mengenai apa itu trading company. Nah, karena program yang FTLC itu adalah salah satu cara kita untuk memperkenalkan perusahaan kita seperti itu. Dan sebenarnya orang-orang banyak kok yang di usia lanjut itu menggunakan trading gitu loh. Tapi memang banyak orang juga yang menyembunyikan strategi ini gitu loh. Jadi memang kalau misalkan ingin mengembangkan keuangan dengan cepat, memang trading adalah salah satu pilihan yang tepat. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga yang ingin mengelola keuangannya, portofolionya gitu kan dengan baik, bisa coba juga trading gitu kan. Salah satunya emas itu dia tidak fluktuatif tapi pergerakannya aman. Ini emas ini bukan fisik kan Kak? Kita emas derivatif, tidak ada penyerahan fisik. Jadi berbasis base data dan segala macam, nggak ada fisik kan di Kakak? Iya, tapi secara fatwa MUI itu sudah diperbolehkan ya. Legalitas sudah jelas lah ya. Sudah jelas. Yang penting adalah syariat untuk Islamnya, syariahnya itu dijalankan. Salah satunya adalah transparansi. Jadi kita mengikuti nilai-nilai emas dunia. Jadi emasnya nggak bentuk fisik, tapi untuk ketentuan-ketentuannya sudah legal kayak gitu. Nah, udah 6 tahun nih Kak di sini. 6 tahun bakalan terus kan, kalau Kakak tadi bilang setiap tahun ada achievement untuk Kakak sendiri atau goals untuk Kakak sendiri. Kalau boleh tahu nih goals Kakak di tahun ini itu apa nih Kak? Goalsnya bisa memberikan kontribusi yang terbaik sih buat perusahaan. Karena memang perusahaanku itu sebenarnya sudah sangat bagus ya. Bagaimana cara kita meningkatkan kinerja lagi agar bisa mencapai pencapaian atau tujuannya perusahaan. Kantor aku tuh juga punya fasilitas yang sangat memadai buat nasabah. Salah satunya kita punya WPB yang tadi aku sampaikan. Terus kita punya juga aplikasi Sitna, di mana keterbukaan transaksi terhadap nasabah dan dijamin juga sama Bapepti pengawasan. Ada juga lembaga KBI sebagai clearing berjangka Indonesia dan Jakarta Future Exchange sebagai atasan atau pengawas kita gitu di atas. Jadi memang sangat-sangat terpercaya ya, terbaik dan terpercaya.
Ya, soalnya mungkin ada beberapa teman-teman atau bahkan kan setiap tahun nih kakak ada achievement baru nih, ada goals baru kakak Mbak Yu, terus Duta Mall, sampai sekarang di dunia kerja. Kalau kita tarik ke PPI, hal poin utama apa sih yang di PPI yang membekas sampai kakak bisa pencapaian ini sampai di titik ini gitu. Kalau misal aku bisa sampai sekarang di dunia kreatif lah ya hitungannya, itu karena di PPI aku belajar banget bertemu orang awam, bertemu orang baru, gimana cara ngobrol sama orang baru, gimana cara berteman dengan orang baru, terus juga ke senior seperti apa, senior, seangkatan, junior seperti apa gitu. Itu yang melekat di aku sampai sekarang, makanya bisa membantu aku di dunia kreatif ini kayak gitu. Kalau kakak apa? Kalau di PPI itu karena mendapatkan kepercayaan aja untuk bisa ditunjuk jadi bagian dari PPI. Jadi kepercayaan itu yang akhirnya membekali aku untuk menjadi seseorang yang percaya diri juga untuk meraih semua goals aku. Itu sih. Nah, sekarang mungkin ini masih tahap pengumuman Paskibraka kayaknya kak. Oh iya? Tahun 2025. Ini ada nggak sih pesan-pesan buat kakak? Apalagi sekarang itu aku lihat banyak yang antusias ke modeling, ke kakak Mbak Yu itu mereka, apalagi sekarang Paskibraka itu dikukuhkan jadi duta Pancasila. Jadi setelah pengibaran mereka dikukuhkan jadi duta Pancasila. Jadi pengibarannya 2 kali. Hari lahir Pancasila atau apa gitu. Jadi kalau dulu kan 17 Agustus. Sekarang 2 kali kan. Oke. Ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik 2025 atau 2024 yang sekarang masih sekolah atau bahkan ke teman-teman kakak PPI? Apa pesan itu? Mungkin gini aja, pesan waktu 10 tahun lalu deh. Kalau kakak 10 tahun yang lalu apa yang mau disampaikan ke teman-teman kakak? Itu sih yang aku garis besarin, ketika kita ragu untuk mencoba dan kita tidak mencoba ya kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi ketika kita ragu dan kita mencoba, ternyata bisa. Jadi jangan pantang menyerah, harus dicoba dulu. Harus berani coba dulu. Berani coba dulu, apapun itu. Berani coba. Nah, itu pesan-pesan buat ini. Kalau untuk PPI-nya sendiri, organisasi, harapan kakak apa nih? Semoga Purna Paskibraka ini semakin besar, semakin solid, juga bisa memberikan dampak yang signifikan untuk sekitar. Dan salah satu podcast ini menurut aku ya, ini sudah sangat memberikan dampak signifikan gitu kan. Gak hanya untuk anak-anak PPI, tapi juga untuk teman-teman di luar sana, untuk mengenal lebih dalam tentang PPI dan segala tujuannya ya. Seperti itu. Gitu. Jadi doa untuk organisasi PPI semakin berkembang, terus untuk teman-teman mungkin seangkatan sama kakak 2012, ini baru kakak aja nih, mudah-mudahan senior 2012 bisa ada di berbaris juga sih kak. Ya, amin. Nah, untuk terakhir nih kak, biasanya memang di setiap berbaris itu terakhirnya ada kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini atau mungkin ya prinsip kakak yang kakak pegang sampai sekarang lah. Gitu. Bisa sampein kamera sini terus gitu. Ada setiap itu tanpa briefing kak, tanpa briefing. Tadi di off cam nggak ada briefing. Apa itu pesan? Apa itu pesan? Mungkin kata-kata hari ini atau prinsip apa? Gitu ya. Ikan sepat ikan paus, semangat dong. Jangan nyambung ya. Ikan cepat ikan paus, ke paus ini. Apa? Ada kak? Itu lagi? Ya? Mungkin mungkin harapan kakak sendiri atau pelajaran itu kakak yang pernah kakak alami atau apa gitu sih. Ketika jatuh jangan lupa bangkit lagi, jangan terpuruk, habis waktu kamu. Nah itu loh, banyak ini kalau mereka misalnya kalau Paskibraka nih kayak terhenti gitu hidupnya kan nggak kayak gitu juga. Terus ada yang mungkin daftar kuliah terus nggak kesampaian di situ, jangan cepat putus asa karena masih banyak jalan kayak gitu. Mungkin seperti itu. Berarti Paskibraka ini nggak hanya sekali kan, bisa berkali-kali kan cobanya? Sekarang
kalau dulu kan kita dua kali, Iya. kelas 10 sama kelas 10. Kalau sekarang khusus kelas 10 aja. Oh begitu. Kelas 10 aja, tapi untuk pengibarannya mereka 2 kali, bareng-bareng sama satu angkatan itu 2 kali. Gitu. Nah, ini karena ya sudah banyak peralihan lah Kak, peralihan terus sama 2017 itu berapa tahun? 2012 berapa tahun ya? Sama sampai 2025 ini. Wah, berapa 6, tahun 7, ya? 8. Berarti 13 tahun. 13 tahunan. Iya. 13 tahun. Oke. Itu tadi pesan dari Kak Rada 2012. Terus ikuti berbaris karena ini udah episode 21 Kak. Wah, keren. Episode 21. Mudah-mudahan udah berbaris lagi yang tujuannya kita ngasih informasi yang menginspirasi buat jelas penonton, adik-adik, terutama buat rekan-rekan PPI, dan doa terbaik buat teman-teman yang sekarang lagi menjalani ya untuk menunggu hasil tes dari pengumuman Paskibraka. Semoga hasilnya yang terbaik buat kalian. Gitu aja. Tetap ikuti terus berbaris, berbincang bareng senior inspiratif di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Kak Rada. Terima kasih.